Udah, nggak sabar ya. Udah ya, permisi ya. Ampun deh. Oke, ya tentu saya orang baru ya dan masih harus banyak belajar lagi mengenai berbagai macam permasalahan yang dihadapi Garuda. Tapi intinya ketika Pak Erik minta bantuan saya untuk membantu berkontribusi terhadap perbaikan Garuda ke depan, saya terpanggil sebagai seorang warga bangsa yang juga mempunyai kecintaan terhadap national flag carrier kita yaitu Garuda Indonesia. Apapun Garuda itu adalah ikon kita bersama dan dia harus dijaga dalam semangat persatuan. Ya, dia harus dikuatkan oleh siapapun ya yang ingin bisa berkontribusi untuk memperbaiki kinerja Garuda ke depannya. Dan harus dalam suasana non partisan. Ini bukan persoalan politik, ini sama sekali bukan saya memahaminya sebagai sebuah kontribusi, bukan persoalan politik. Jadi kontribusi profesional yang harus diberikan untuk perbaikan Garuda ke depannya. Nah, jadi posisi saya di sini sebagai komisaris independen mewakili publik. Jadi suara publik akan saya suarakan ke dalam. Tentunya kita semua punya harapan yang sama agar Garuda bisa memperbaiki kinerjanya ke depan, agar Garuda bisa memberikan pelayanan yang jauh lebih baik lagi untuk masyarakat, agar tiketnya bisa lebih murah, agar Garuda bisa lebih efisien. Dan di sini saya mewakili suara hati masyarakat yang akan saya bawa ke dalam. Bu, ada omongan apa dari Pak Erik? Ada titipan apa gitu dari ada pesan khusus, Bu? Waktu itu beliau dari Labuan Bajo ngasih pisang goreng titipannya. Hah? Enggak, beliau cuma minta agar membantu untuk memperbaiki kinerja Garuda. Yang sudah baik diperbaiki lagi, yang mungkin masih ada kekurangan-kekurangan, kita bisa membantu untuk melakukan fungsi-fungsi pengawasan ke dalam. Perbaikannya di mana rencana? Ya tentunya good corporate governance ya, tata kelola perusahaan yang baik harus dikedepankan, profesionalisme tentu harus dikedepankan, akuntabilitas, lalu harus bersih ya. Ke depan itu semua pasti ini hal-hal yang sangat prinsip-prinsip mendasar dalam pengelolaan perusahaan apapun, mau perusahaan publik, perusahaan swasta, apalagi perusahaan milik negara. Bu, ada rencana Ibu mungkin ke depannya untuk melindungi kaum pekerja wanita di Garuda, Bu? Menurut saya yang harus dilindungi semua orang ya yang berada dalam posisi terlemahkan. Dan bukan cuma di Garuda. Perusahaan lain manapun kalau ada yang karyawannya merasa berada dalam posisi yang dilemahkan ya, karena ada relasi kekuasaan yang tidak seimbang yang dilakukan, yang terjadi di dalamnya, boleh datang ke saya. Bukan cuma masalah Garuda saja. Semua bukan cuma yang ada di perusahaan BUMN, di perusahaan-perusahaan lainnya pun akan selalu kita bantu. Tapi untuk rencana kedepannya terkait isu-isu pramugari Garuda yang sebelumnya itu ada kepikiran untuk apa nanti? Nah, makanya yang perlu diperhatikan ya, yang paling utama adalah prinsip mendasar harus dipenuhi, dan saya rasa itu sudah menjadi komitmen semua, yaitu prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Ya, ini prinsip good corporate governance itu harus dikedepankan. Nah, profesionalisme ini yang paling utama. Nah, ketika ada profesionalisme tentu ada kepercayaan dari publik, dari para pemegang saham, dari para shareholders, dari pasar, ya market itu tentu akan memberikan respon yang positif. Ketika semua dilakukan secara transparan, ada akuntabilitas, lalu semuanya dilakukan secara profesional. Itu prioritas. Kira-kira butuh berapa lama, Bu, untuk memperbaiki Garuda? Kalau teknik Garuda itu masalahnya sangat kompleks, Mas. Utangnya banyak. Jadi udah pusing, utangnya banyak sekali, beban masa lalunya banyak. Jadi saya masuk ke Garuda ini tentu saya mengerti tantangannya sangat besar. Ini bagi saya adalah di satu sisi adalah sebuah pengorbanan. Karena apa? Masalah yang begitu besar yang tidak bisa diselesaikan dalam waktu sekejap ya. Ini tantangan yang besar sekali. Namun di sisi lain saya juga merasa terpanggil untuk bisa ikut berkontribusi. Barangkali
ada langkah-langkah, ide dan gagasan yang bisa membantu memperbaiki Garuda agar lebih baik lagi ke depannya. Maka yang tadi saya katakan, Garuda adalah ikon kebanggaan kita semua sebagai bangsa. Pemerintahan siapapun, ya, itu Garuda selalu ada. Maka di sini semangat non partisan harus dikedepankan. Semuanya saya berharap kita semua punya perasaan memiliki terhadap Garuda. Saya rasa kita semua, mas-mas, mbak-mbak ini semua juga pasti ingin melihat Garuda lebih baik lagi ke depannya. Bu, kalau soal penilaian ada bagi-bagi jabatan di Garuda, kan melihat sana juga ada Pak Triawan Luna, itu juga yang pernah menjadi jurusnya Pak Jokowi. Nah, itu tanya Pak Erik ya. Kalau saya lihat semua membawa profesionalitasnya. Saya sendiri mengelola beberapa perusahaan, ya walaupun nggak pernah gembar-gembor ke publik. Jadi saya berharap pengalaman saya dalam berbagai bidang, termasuk mengelola beberapa perusahaan itu bisa kemudian membantu memberikan perspektif untuk terciptanya tata kelola perusahaan yang lebih baik lagi. Terkait ini bukan sebentar lagi.